Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Rahmadani dengan NIM 2511029013, di mana pada video kali ini saya akan membahas tentang materi visi, misi, tujuan, sasaran, dan falsafah perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang visi, di mana visi adalah suatu yang ingin dicapai di masa depan. Ketika organisasi telah mencapai visi, maka organisasi harus mengambil langkah maju dengan visi yang baru ditetapkan. Suatu visi adalah produk visi dari visi lainnya, di mana sama seperti rencana strategis adalah produk dari manajemen strategis. Visi dapat dilihat dari suatu yang berkesinambungan maupun periodik. Visi dapat digambarkan melalui bentuk-bentuk, yaitu melalui pasar yang dinyatakan sebagai upaya untuk menjadi pemimpin pasar bagi organisasi yang bukan pasar. Ukuran pasar dengan mendorong organisasi menjadi yang terbesar di industri atau industri yang disainginya. Inovasi yang dihasilkan organisasi. Visi ini dikenal karena jumlah dan kualitas penemuan dan inovasi dari mereka. Kualitas produk dan layanan yang dinyatakan sebagai upaya untuk menjadi penyedia produk atau layanan berkualitas tinggi yang unggul secara konsisten. Keunggulan produk dan layanan, di mana selain kualitas, organisasi mungkin memiliki tujuan untuk mencapai reputasi layanan atau keunggulan produk secara keseluruhan. Visi dapat ditampilkan sebagai gagasan umum tentang situasi masa depan yang diinginkan dan dipertimbangkan secara layak, di mana penetapan visi perusahaan memiliki tujuan, yaitu mencerminkan suatu yang akan dicapai oleh perusahaan, memiliki orientasi pada masa depan perusahaan, menimbulkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran dan lingkup perusahaan, menentukan arah dan fokus strategi perusahaan yang jelas, serta menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi perusahaan. Berikutnya yaitu ada misi, di mana langkah-langkah yang dilakukan organisasi dalam manajemen strategi dimulai dengan visi dan dilanjutkan secara merumuskan misi. Langkah pertama adalah memulai mendefinisikan, lalu menginterpretasikan definisi dan dalam praktik. Misi adalah tentang menggambarkan organisasi di tempat kerja dan siapa yang akan melakukannya. Visi mengungkapkan misi, dengan kata lain, visi terlibat dalam misi. Apa yang dibuat atau siapa yang dilayani terlihat jelas, termasuk peran yang berbeda dalam individu dalam menjelaskan misinya. Adapun perumusan misi perusahaan, yaitu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan, menyelaraskan kegiatan proses utama untuk sumber daya yang ada untuk memungkinkan perusahaan melaksanakan kegiatannya lebih baik dan efisien, serta menentukan lingkup yang sangat berguna untuk menentukan apakah misi organisasi atau perusahaan tidak bertentangan dengan secara internal dan eksternal. Misi perusahaan berfungsi sebagai pernyataan cita-cita, merupakan landasan kerja yang harus diikuti dan didukung oleh seluruh personil perusahaan, di mana fungsi misi adalah mengembangkan perusahaan, yaitu memberikan arah pada perusahaan, memfokuskan langkah-langkah yang akan diambil, objektif, target, dan program perusahaan dirancang berdasarkan misi yang sudah dibentuk, serta membimbing aksi dalam berbagai tingkat, membantu mencegah karyawan agar tidak salah dalam pekerjaannya. Berikutnya yaitu ada tujuan perusahaan, di mana tujuan adalah suatu yang ingin dicapai oleh orang-orang dalam organisasi pada waktu yang tertentu. Ini adalah keadaan yang diinginkan tetapi mungkin belum tentu dapat dicapai, karena tujuan adalah komponen kekuatan dari pendorong. Tujuan adalah suatu pencapaian yang terukur. Tujuan dapat dilihat dalam pernyataan misi organisasi. Kebutuhan akan sasaran hal-hal utama yang harus dicapai dalam beberapa bulan atau tahun yang akan mendatang. Dan sasaran yaitu rincian tujuan, di mana sudah cukup mapan dalam bisnis sehingga hampir tidak perlu merincikan kepentingannya. Tujuan dan sasaran untuk organisasi yang sudah mapan cenderung lebih pendek daripada untuk usaha baru, karena lebih banyak tujuan yang akan dicapai untuk suatu informasi manajemen. Berikutnya yaitu ada sasaran perusahaan. Sasaran perusahaan adalah menetapkan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya secara spesifik dan memiliki jangka waktu sehingga dapat dinilai atau diukur kemajuan pencapaiannya. Di dalam menetapkan sasaran hendaknya menggunakan prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, aktif, dan relevan, serta temporal. Penting sasaran bagi perusahaan, yaitu sasaran menjadi jalan untuk mendukung tujuan jangka panjang perusahaan menuju keunggulan kompetitif. Dengan itu
Dengan itu memperhatikan manajemen akan lebih fokus tentang apa yang mereka kerjakan dan hasil mereka dapat menentukan tanggung jawab manajer serta karyawannya. Falsafah perusahaan, di mana falsafah adalah kata serapan dari bahasa Arab dari istilah Yunani yaitu filosofia, yang terdiri dari kata philos dan phelian yang berarti sukacita, mencintai Sofia atau kebijaksanaan serta kepandaian. Berikutnya yaitu filsafat perusahaan adalah prinsip yang dipegang oleh perusahaan di dalam menjalankan roda bisnis yang kemudian dijadikan acuan untuk membangun perusahaan. Di mana filsafat berarti mendalam atau radikal dengan sesungguhnya sampai ke akar-akar terhadap suatu kebenaran, atau dengan kata lain filsafat mengandung arti sebagai kebenaran atau atas sesuatu. Baiklah, sekian video dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.